أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما وذلك دين القيم. Sadaqallahul Azim. Hadirin rahimakumullah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan fi kitabihim at-Taurat wal Injil, itu di dalam isi kitab-kitab mereka, yaitu orang ahli kitab, ya. Ahli kitab mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani sudah ada kitabnya, ya, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Injil, dan isinya, ya, itu illa liya'budullah, tidak ada lain, yaitu prinsip utamanya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Artinya di situ penanaman tauhid, penanaman akidah, keyakinan yang diutamakan, yaitu untuk supaya di mana mereka benar-benar ibadah itu tidak ada campuran-campuran keinginan selain daripada memang semata-mata diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi isi yang ada di dalam Taurat dan kitab Injil, ya, yang dipegang atau yang diturunkan kepada kedua nabi tersebut, yang pada mayoritas penuhnya mereka yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, adalah tidak ada lain, ya, untuk atau supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, ya. Kalau sekarang umpamanya tidak menyembah kepada Allah, berarti ada sesuatu paling tidak ini sudah mengalami perubahan yang sengaja diubah oleh orang-orang yang sengaja tidak suka terhadap itu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat
istilahnya memang kalau di tengah sekarang kawan serap ya. Setelah itu kita kenalnya sudah mempelajari atau dipelajari dari Al-Quran ya. Dan ini semua kita tahu memang itu yang dijelaskan oleh Al-Quran berdasarkan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah kepada kita Muhammad SAW. Jadi semuanya isinya tidak ada lain adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu termasuk mereka orang-orang yang musyrik yang pada saat atau yaitu zamannya di mana mereka para penyembah berhala ya, itu sebenarnya sudah ya, lebih dahulu mereka mengetahui. Bahkan ketika ditanya kenapa kamu menyembah berhala ya, kami cinta kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan itu supaya di mana berhala-berhala ini menjadi penyebab atau perantara supaya lebih mendekatkan kami kepada Tuhan. Itu alasan mereka. Ya. Baik, selanjutnya. Ayyahudu fa'udhibatkan wazinatillah. Ayyahudu, jadi liya'budullaha, yaitu supaya mereka menyembah. Ayyahudu, misalnya itu ada annya ya. Jadi lamnya itu ada an mudmaratan dalam ya. Ayyahudu asalnya fa'udhibatkan annya lapan an itu dibuang, kemudian ditambahkan lam. Ya. Jadi di sini apa mudmaranya setelah lam itu adalah ada an mudmaratan ya. Itu takdirnya ayat mukhlisina dengan penuh keikhlasan ya, atau dengan memurnikan ya, dengan memurnikan ketaatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Mukhlisina lahud-din, memurnikan bersih ya. Ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala itu minasyirki, dari sifat-sifat syirik ya. Minasyirki, daripada sifat-sifat syirik. Para hadirin rahimahullah, atau dengan kata lain itu mukhlisina ay ikhlas ya, diambil dari kata ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa safa'ul qalbi min al-riya, itu murni bersih ya. Artinya bersih, tidak ada itu keyakinan, pemahaman atau keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya bi ayyakuna maqsudu bil amali wa Allah taala. Jadi tujuannya yang ia lakukan di dalam hidup ini ya semata-mata untuk beramal dan bukti dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Karena kita sama-sama paham bahwa Allah izin awal insan yang kata Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembah kepada yang itu. Kemudian kunafa mukhlisina rabbina kunafa ay mustaqimin. Kunafa mustaqimin yaitu yang lurus ya. Mustaqimin ala dini Ibrahim wa dini Muhammadin. Lurus ya, itu berdasarkan atau berpegang teguh
kepada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ya, idza jaa fa kaifa kafaru. Jadi ketika Nabi datang, ya, membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan al-bayyinah, ya, bukti yang nyata, yaitu sebagian menyatakan yaitu di mana khususnya Nabi, sebagai buktinya juga Nabi membawa Al-Qur'an, ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang terbesar. Tapi apa yang terjadi? Pakai bihi, ya, ternyata mereka masih ingkar, masih kufur kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebutkan kenapa, yaitu kanif, burus, ya, burus. Fil asli al-mail mutlaqan. Summa stumila fil mail ila al-ghaib. Jadi asalnya hanif itu kenapa? Condong, ya. Condong secara besar. Kemudian dipergunakan condong itu kepada kebaikan. Ketika orang lebih condong kepada kebaikan, itu disebut hanif, ya, disebut hanif. Tapi ketika condongnya kepada keburukan, ya, ketika condongnya kepada keburukan, itu yang disebutkan mulhid, ilhad, ya, itu dalam artian di dalam kamusnya kufur, ya, ilhad atau mulhid, ya. Nah, al-hanif, ya, secara mutlak yaitu agama yang dimana jauh bersih, ya, daripada agama-agama yang 5 macam yang disebutkan. Itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabiin, ya, Yahudi, Nasrani, Sabiin, Majusi dan musyrik dan musyrikin. Dan ada lagi cabang-cabangnya dari 5 macam yang terbesar itu, yaitu apa, sempalan-sempalannya, ya, berbagai macam keyakinan-keyakinan yang batil, dan semuanya itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala inna Islam. Apa yang sabi? Sabi, ya, itu sabi itu adalah itu para pembawa agama aliran baru, yang dari mereka itu adalah dari kelompok kaum Yahudi dan kelompok kaum Nasrani. Dan itu disebut as-sabi, ya. Sabi itu para pembawa agama baru yang awalnya agama Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian hadirin rahimakumullah, mereka tidak hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memurnikan agama, ya. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, wa yu'tuz zakat, dan juga supaya mereka mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat, ya. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah yaitu merupakan bukti daripada apa yang namanya agama yang lurus, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada hamba-hamba, terutama daripada itu yang seperti kaum terdahulu, ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, baik yang terkenal itu pada zaman Nabi Musa yang panjang, ya, yaitu masanya. Kemudian
Nabi Isa yang paling terdekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka itu mayoritas adalah terdiri daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan paling banyak yaitu diceritakan atau disahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Quran. Tetapi semuanya mereka tidak menggunakan itu, dan mereka tidak yakini, bahkan nyaris yaitu Ar-Rahmatun, ya, yaitu terjadi atau banyak yang diubah oleh malaikat mereka yang karena tidak cinta atau tidak suka terhadap, yaitu di mana pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut yaitu al-Majus atau Islam. Dzalika dinul qayyim. Dinu millah al-qayyim. Itulah ya, agama Islam seperti itu. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan lurus, kemudian bukan sekedar seperti itu aja, tetapi untuk menunaikan supaya menunaikan sholat. Ya. Di agama lain tidak ada sholat. Ya. Ada juga sembahyang. Ya. Ada sembahyang, sembah yang apa? Sangyang. Ya. Menyembah sangyang. Ya. Tidak ada. Sholat tidak ada. Sholat hanya ada di Islam. Ya. Bahkan sehari semalam kita sama-sama maklum, yaitu terdiri daripada 5 kali sholat fardu. Ya. Itu sholat akan ini dan kita ya. Zakat di agama lain tidak ada zakat. Ya. Tidak ada zakat. Artinya apa? Seperti apa? Peti, ya, berupa peti. Jadi bahasa dulu sebelum Islam menyebar ada peti, tapi sifatnya apa? Pemaksaan. Sifatnya pemaksaan, sifatnya yang memaksa, gitu kan? Jadi tidak diukur lagi dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan itu semuanya harus mentaati kepada penguasa. Ya, yang penting penguasanya itu senang, bukan? Kita tidak dipikirkan bagaimana nasib yaitu para rakyatnya. Tapi Islam betul-betul datang membawa rahmatan alamin, tidak seperti itu. Bahkan hasil daripada pengumpulan zakat itu adalah dibagikan untuk bermasyarakat umat Islam yang tidak punya kemampuan di dalam kehidupannya, ya, yang benar-benar termasuk kelompok yaitu 8 asnaf itu, ya, yang pertama mayoritas yang terbanyak gitu ya adalah kelompok orang masa ini, ya. Al-millatil qayyim ay mustaqimah, jadi yang lurus. Al-mustaqimah yang lurus. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, yang mereka yang menutupi kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan, min ahlil kitab wal musyrikin, dari para kelompok atau golongan yaitu ahlil kitab tadi, yang mereka memang punya acuannya, ya, sebagai pedoman hidupnya, yaitu mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yaitu para penyembah berhala, ya, para penyembah berhala. Musyrik wa bidawa, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih, kadang-kadang mereka buktikan rasa takutnya dan memprioritaskan diri untuk yaitu segala keperluan yang hanya mereka dapat lihat saja. Sebab Allah tidak bisa kita lihat, ya. Allah tidak bisa kita lihat sebab memang itu Allah zatnya, ya,
ada tapi tidak sama dengan benda yang bisa kita lihat. Nah, Allah wujud, Allah semua bersifat segala sifat kesempurnaan, tidak bisa diumpamakan laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak bisa dipersamakan dengan sesuatu pun, ya. Wal musyrikina fi nari jahannam, mereka berada di dalam api neraka jahanam, khalidina fiha, yaitu keadaan mereka adalah kekal di dalam api neraka jahanam itu. Halul muqaddar, halul itu lafaz khalidina, ya, menjadi hal, ya. Muqaddarun menjadi hal, itu kata keterangan, ya, yang ditakdirkan atau kata keterangan keadaan dari lafaz yang tidak disebutkan, ya. Gitu. Ai muqaddaran quludihim biha min Allah Ta'ala. Lengkapnya begini, ya. Mereka telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghuni, yaitu apa? Penghuni tetap di dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oleh karenanya mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Kenapa seburuk-buruknya makhluk? Sebab li'annahum asyarru min qita'ut tariq. Sekarang seorang apa? Seorang penjahat, katakan apa? Begal, ya. Begal itu orang jahat. Itu buruk, ya. Orang terburuk. Tetapi lebih buruk lagi, li'annahu qata'u tariqal haqqi 'ala khalqi. Mereka lebih buruk lagi adalah memutuskan, ya, hubungan yang apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk yang berkeyakinan kepada Allah. Mereka berani melarang, ya. Bukan diri mereka saja yang tidak mau berhubungan dengan Allah, tetapi orang-orang yang mau berhubungan, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka larang. Nah, itu mereka makanya disebutkan syarrul bariyah, ya. Manusia atau makhluk yang terburuk, bahkan dengan binatang pun lebih buruk daripada makhluk dan namanya manusia yang tidak mau, yaitu tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal-an'am bal hum, ya. Mereka tidak bedanya seperti binatang, ya. Bal hum, bahkan lebih sesat daripada binatang, ya. Nama mereka lahum la yaqumuna biha, diberikan kelebihan oleh Allah, akal, ya, hati tidak dapat dipergunakan. La yaqumuna biha walau adan, mereka diberi pendengaran, tidak dapat mempergunakan pendengarannya itu untuk, yaitu mendengar kalimat-kalimat yang thayyibah, ya, nasihat-nasihat yang baik. Walau absarul qulubul la yusiruna biha walau adanun la yasma'una biha walau a'yunun la yusiruna biha. Mereka diberikan pandangan dan diberikan penglihatan, tetapi tidak mampu untuk melihat yang diridhoi oleh Allah. Sekalinya mereka mau pergunakan kepada jalan yang memang, yaitu dimurkai oleh Allah. Li'anna kufra mal ilmi aswal min al-jahil. Bahkan lebih buruk daripada yang bodoh, ya. Karena mereka pada umumnya orang diberikan kelebihan akal yang hebat. Tapi kenapa mereka sudah diberikan akal yang hebat itu masih tetap kufur? Maka orang yang seperti itu lebih, yaitu
lengkap demi cinta. Ya. Kemudian jasa innal ladzina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihati dan mereka yang beramal soleh ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah adalah orang-orang yang baik, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang ada di atas dunia ini. Ya, merupakan manusia itu begitu hebatnya dimuliakan oleh Allah. Ya, walaupun karomna bani Adam. Ya. Malaikat Allah ciptakan tidak pernah bermaksiat, tapi tidak tidak disebut karomna malaikat. Ya. Tidak seperti itu, tapi manusia bahkan pada umumnya pada sebelum mereka disebutkan taat tidaknya tetap Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tapi apa kata Allah? Tadi kan ulaika kal an'am ya. Apa kolak dan salam ya sanataqim tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika mereka tidak mampu itu menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang sempurna, maka Allah turunkan derajatnya ke tempat yang terendah, ya, di tempat yang terendah. Nah, kemudian manusia yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala adalah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan mereka dari Allah Subhanahu wa taala 'inda rabbihim, dari sisi Rabb-nya Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Jannatu 'adn. Jannatu 'adn yaitu surga-surga Aden. Ya. Surga-surga Aden tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Di mana surga-surga Aden itu ya, mengalir di bawahnya surga itu apa? Sungai-sungai khalidina fiha abada yang kekal di dalam surga itu selamanya. Para hadirin rahimahullah, ya. Jannat ini kalimat jamak. Kalau mufradnya satunya jannatun, ya. Jannat. Kalimat jamak, bukan? Nah ini berarti layak tapi al-qisma al-ahad disebutkan di dalam tafsir yang lain. Berarti di sini ada pembagian. Ya. Satu nama apa yang dimaksudkan dengan surga Aden ini banyak nama surga-surga lain yang di dalam kesatuan surga Aden itu sendiri. Ya. Kalau disebutkan likulli wahidin jannah, berarti ada beberapa surga di dalam surga Aden. Wa anna jannatul wahid mitlud dunya. Kemudian yang paling rendah ya, satu surga itu luasnya bagaikan dunia. Jadi jannah Aden mereka ditempatkan oleh Allah itu di surga Aden ya. Kemudian di mana surga Aden itu tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, bahkan disebutkan itu ada 4 sungai. Ya. Ada 4 sungai, yaitu sungai Al-Qamar, sungai Al-Ma, sungai Al-Asal, dan sungai Laban. Jadi ada 4 sungai ya. Sungai Qamar, sungai Al-Ma, air biasa, sungai Asal, madu, dan sungai Laban yaitu susu. Ada susu. Jadi di bawah surga Aden itu ada 4 sungai yang mengalir, yang membuat penghuni surga itu tidak ada rasa membosankan. Ya, setiap kali semakin betah dan semakin lama semakin betah.
Ini saya teringat di dalam surat Muhammad, ya. Surat Muhammad ayat 15 disebutkan, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffan wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim." Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ada ahli tafsir mengatakan, apakah perumpamaan penduduk surga atau penghuni surga yang dimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jazaa'u ma 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri yang mengalir min tahtiha al-anhar di bawah sungai khalidina yang kekal ila selama-lamanya. Radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ridho kepada mereka ditaati dengan sebab ketaatan mereka sewaktu mereka hidup di dunia. Mereka berusaha untuk menjauhkan segala yang dilarang Allah dan berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang, ya, itu Allah dengan cara mereka. Waradu anhu, dan mereka para penghuni surga itu juga senang. Kenapa senang? Ya, bisa wahi dengan pahala yang ditentukan oleh Allah. Ya, Allah itu dengan ketaatan hambanya, hamba juga senang dengan bagian pahala yang disediakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat Rabbah, ya, itulah tandanya orang-orang yang takut, ya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawfan Allah, takut kepada siksaan Allah, fantaha an maksiyatihi ta'ala, lalu mereka berhenti daripada mendurhakai atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin Allah, alhamdulillah demikian untuk penjelasan ala kadarnya daripada Rasul Jalal surah Al-Baqarah yang terdiri daripada 8 ayat yang menjadi penambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita makin rajin ibadah, semakin rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Insyaallah nanti rasa takut itu hilang, ya, yaitu rasa risih kita hilang, ada yang akan adalah ketemanan di dalam hidup. Amin. Demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.